Hai teman-teman, hari ini kita akan membahas performa keuangan perusahaan Akra secara mendetail dengan pendekatan investasi fundamental. So, simak terus ya. Pertumbuhan pendapatan Akra selama 1 tahun terakhir adalah sebesar 42.936 miliar, mengalami penurunan sebesar minus 0,2% dari tahun sebelumnya. Namun, jika dilihat dari rata-rata pertumbuhan pendapatan selama 5 tahun, CAGR, Akra mencapai tingkat pertumbuhan sebesar 14,6%. Kesimpulannya, walaupun ada penurunan pendapatan tahun ini, Akra masih memiliki pertumbuhan yang solid dalam jangka panjang. Laba bersih yang dihasilkan oleh Akra selama 1 tahun terakhir mencapai 2.783 miliar, mengalami peningkatan sebesar 35,1% dari tahun sebelumnya. Jika ditinjau dari rata-rata pertumbuhan laba bersih selama 5 tahun, CAGR, Akra mencapai tingkat pertumbuhan sebesar 13,8%. Kesimpulannya, Akra berhasil meningkatkan laba bersihnya walaupun menghadapi beberapa tantangan tahun ini. Akra memiliki hasil yang baik dalam hal profitabilitas. Gross profit marginnya meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 8,0% menjadi 10,3%. Sementara itu, net profit marginnya juga naik dari 4,2% menjadi 6,5%. Ini menunjukkan bahwa Akra berhasil mengelola biaya dengan baik dan memiliki efisiensi operasional yang lebih baik. Akra memiliki return on asset, ROA, sebesar 8,8% tahun ini, meningkat dari 7,0% tahun lalu. Return on equity, ROE, juga meningkat dari 18,6% menjadi 23,8%. Apa artinya ini? Baik ROA maupun ROE yang meningkat menunjukkan bahwa Akra mampu menggunakan aset dan ekuitasnya dengan lebih efektif dan menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi. Ini adalah sinyal positif bagi kinerja keuangan perusahaan. Dalam hal kesehatan keuangan, Akra memiliki rasio debt to equity sebesar 0,4 kali tahun ini, sedikit lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang sebesar 0,3 kali. Meskipun rasio ini sedikit naik, Akra masih memiliki tingkat utang yang sehat dan mampu mengelola keuangan perusahaan dengan baik. Kalau kita melihat skor kerangka investasi fundamental ala Warren Buffett, Akra mendapatkan skor 6 dari total 6 poin. Ini menunjukkan bahwa Akra adalah perusahaan yang bisa dipertimbangkan untuk investasi jangka panjang. Kalau teman-teman ingin tahu lebih detailnya, bisa download aplikasi investor yang link downloadnya ada di deskripsi video ya. Oke, sekarang kita sampai pada tahap yang paling ditunggu-tunggu, yaitu valuasi. Yuk, kita bahas tentang itu. Valuasi adalah proses menentukan nilai intrinsik atau fair value suatu saham berdasarkan analisis fundamental. Margin of safety adalah selisih antara harga pasar saham dengan nilai intrinsiknya. Margin of safety menjadi penting karena memberikan keleluasaan bagi investor jika terjadi perubahan pasar yang tidak diharapkan. Berdasarkan analisis valuasi dengan menggunakan PB Band Standard Deviation Valuation selama 5 tahun historis, nilai wajar, fair value, Akra adalah 1052. Saat ini, Akra diperdagangkan dengan harga 1450. Jadi, margin of safety saat ini adalah minus 37,9%. Ini berarti harga saham saat ini lebih tinggi dari nilai wajarnya, sehingga perlu dilakukan analisis lebih lanjut sebelum melakukan investasi. Selanjutnya, berdasarkan analisis valuasi dengan menggunakan PE Band Standard Deviation Valuation selama 5 tahun historis, nilai wajar, fair value, Akra adalah 1793. Saat ini, harga saham Akra adalah 1450. Dengan demikian, margin of safety saat ini adalah 19,1%. Ini menunjukkan bahwa harga saham saat ini masih berada di bawah nilai wajarnya, sehingga mungkin layak untuk dipertimbangkan sebagai investasi dengan melakukan analisis lebih lanjut. Nah, itulah penjelasan mengenai performa keuangan Akra. Tetap ingat ya, teman-teman perlu melakukan analisis lebih lanjut dan bertanggung jawab atas setiap keputusan investasi yang diambil. Sampai jumpa di video berikutnya.